lagi bersama gue Nandi. Tak mau berlama-lama, film yang akan diulas alur ceritanya kali ini berjudul Corn Island 2014. Dengan durasi tayang selama 100 menit atau berkisar 1 jam 40 menit, film ini berhasil membuat gua terpukau. Dan semoga kalian bersama keluarga sehat bahagia selalu ya. Film dibuka dengan seorang kakek yang sedang mengayuh perahunya. Badai dan hujan lebat baru saja reda. Tak lama perahunya sengaja ia tepikan di satu permukaan. Ternyata kakek bernama Ilyas ini tertarik dengan satu tempat, yaitu pulau lumpur yang terbentuk akibat banjir dahsyat. Pulau kecil ini berada di tengah Sungai Enguri, sebuah sungai di Georgia Barat. Lantas, hal pertama yang dilakukan Ilyas adalah menelusuri. Dari situ ia sadar bahwa dataran kecil ini memiliki tanah yang subur. Tanah baru yang jelas saja tidak memiliki seorang pemilik. Dengan segera Ilyas mengambil potongan kayu di sekitar hutan, di mana ia ingin menandai pulau itu telah dimiliki oleh seseorang. Karena setelahnya Ilyas akan pulang untuk mengambil beberapa material. Alhasil ketika pagi, datang lagi Ilyas dengan perahunya, membawa sejumlah kayu yang harus ia instalasi dengan segera. Hari pertama ini banyak tenaga yang akan dikeluarkan Ilyas. Bekerja seorang diri untuk membangun sebuah hunian. Banyak yang ia pikirkan, salah satunya adalah konsep apa yang ingin ia bentuk. Waktu demi waktu berlalu, bongkar pasang harus dilakukan. Sebelum pada akhirnya, Ilyas menemukan titik yang tepat untuk ia teruskan. Singkat cerita, waktu bekerja sudah habis dan sekarang Ilyas harus pulang. Pulang sembari mengambil material berikutnya. Esok hari, Ilyas kembali lagi ke proyek jangka panjangnya. Tapi tidak datang seorang diri, di mana sekarang ia sudah membawa cucunya. Seorang cucu bernama Maria, dan Maria sudah tak mempunyai lagi kedua orang tua. Ia harus diurus oleh satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, yakni Ilyas, kakeknya. Hari ini adalah hari pertama Maria datang ke pulau tersebut. Ia pun tahu bahwa tempat ini adalah satu-satunya tempat yang layak untuk dihuni, karena kediaman lamanya telah terendam air. Selama berada di sini, Maria hanya memantau saja apa yang dilakukan kakeknya. Dimulai dari memasang perangkap ikan yang nantinya sumber makanan mereka akan berasal dari sungai itu. Sesekali, Maria turut mengerjakan proyek kakeknya, bekerja sesuai arahan ketika Ilyas sedang beristirahat. Sepanjang awal film, kita hanya diperlihatkan bagaimana perjuangan Ilyas dan cucunya membangun gubuk sederhana. Bermodalkan material sederhana yang diambil bolak-balik menggunakan perahu kecil. Sampai suatu ketika, di saat Ilyas dan Maria lagi asik dengan aktivitas masing-masing, mereka pun menyadari adanya satu suara, yaitu sebuah suara boot yang mengangkut beberapa tentara. Prajurit perang yang ternyata juga saat ini di Georgia sedang tidak kondusif. Selama beberapa tentara itu melintas, Ilyas dan Maria hanya bisa melihat saja dari jauh. Sesekali tatapan mereka berdua dibalas juga oleh tentara-tentara itu. Lalu, Ilyas pun bercerita bahwa memang ia bersama cucunya sekarang ini sedang berada di area perbatasan.
area berbahaya bagi negara manapun yang sedang berperang. Tapi mau bagaimana lagi, satu-satunya tempat yang bisa mereka miliki adalah pulau ini. Meski berada di area berbahaya, Ilyas sudah tak punya pilihan lain. Lagi pula mereka sekarang ini tidak sepenuhnya tinggal dan selalu pulang tiap selesai bekerja. Namun sebelum pulang, Ilyas akan memeriksa dulu hasil tangkapan perangkapnya. Di samping itu, Maria sudah membawa juga air beserta beberapa roti. Roti dan ikan yang mana untuk sementara harus mereka konsumsi terus-menerus. Maria membantu membersihkan ikan-ikan yang ditangkap. Basic skill jika ingin survive di alam bebas. Hingga tiba waktunya, momen menyantap merupakan detik-detik paling ditunggu. Membakar langsung ikan hasil tangkapan sembari memandangi bentangan sungai. Memang untuk sekarang semua berjalan indah. Waktu istirahat berlalu, bekerja pun harus dilakukan lagi. Kali ini Maria berperan lebih banyak untuk membantu. Ia pun mulai paham apa yang sebenarnya ingin dibentuk oleh kakeknya. Sekokoh mungkin dengan bahan seadanya. Dan tepat di hari yang sama, pada akhirnya gubuk yang dibangun sudah berpintu. Pintu yang terpasang menandai selesainya waktu bekerja di hari itu. Ketika hari berganti, datang lagi Maria dan Ilyas. Tapi sekarang mereka tak membawa kayu, melainkan kumpulan jerami. Jerami-jerami itu akan digunakan sebagai atap dari gubuk tersebut. Gubuk kecil dan baru yang sebentar lagi akan siap ditempati. Ilyas harus memastikan betul bahwa pemasangan atap ini dilakukan secara teliti, siap untuk diterpa hujan deras yang bisa saja datang tiba-tiba. Indahnya, gubuk yang dibangun akhirnya selesai. Dari situ, Maria pun segera membasuh badannya, sementara Ilyas duduk sejenak. Namun untuk kedua kali, melintas lagi kumpulan tentara. Hanya saja tentara itu tak mempunyai fokus pandangan yang berbeda. Ilyas yang tak mengetahui apa-apa hanya melihat cucunya berlari. Dan seketika para tentara langsung kompak buang muka. Di samping itu, Maria pun baru sadar bahwa tepat hari ini ia sudah puber. Lalu ketika makan siang, seperti biasa Maria membantu menyiapkan ikan hasil tangkapan. Tapi sesekali, ia turut melihat ke wilayah para tentara yang ada di seberang. Seolah seperti menunggu kedatangan mereka. Maria cukup lama berdiam diri memandang wilayah itu. Sedangkan Ilyas memutuskan untuk menyudahi kegiatan hari ini. Esoknya, kegiatan baru sudah dipikirkan oleh Ilyas. Lahan di pulau yang masih tersisa, ia manfaatkan untuk ditanami sesuatu. Yang mana seiring kepala berpikir, Ilyas akhirnya tertarik untuk membuat sebuah kebun. Kebun yang bisa menjadi sumber karbohidrat bagi ia bersama cucunya. Dan itu adalah jagung. Benih-benih jagung yang langsung disebarkan di saat lahan penanaman sudah dibuka oleh Ilyas. Berhari-hari berlalu, datanglah hujan untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Momen itu mereka manfaatkan untuk menyantap ikan dan roti yang selalu menjadi santapan. Cuaca yang tak kunjung membaik ini cukup sulit untuk dilewati. Ketika reda, mereka sadar pulau ini membutuhkan pagar penahan. Tak mungkin rasanya untuk membuat pagar dari besi. Jadinya, mereka pergi ke hutan untuk mencari beberapa ranting, dahan, dan dedaunan kering.
Sesaat terdengar suara tembakan berkali-kali. Maria pun diperingati oleh Ilyas untuk bersembunyi, tentu demi menghindari adanya peluru yang nyasar. Usai terkumpul, dirangkailah dahan, ranting, dan juga daun-daun di pinggir pulau. Diharapkan sapuan air sungai tidak merusak lahan mereka. Seiring berjalannya waktu, Maria lebih banyak lagi berperan, membiarkan Ilyas istirahat karena memang tenaga sang kakek sudah terbatas. Akibat berendam, Maria pun harus menjemur pakaiannya sebentar. Baru setelah itu, ia membersihkan ikan-ikan yang akan disantap bersama. Singkat cerita, berminggu-minggu telah dilewati dan jagung yang ditanam sudah mulai terlihat. Usaha keras kakek dan cucu ini benar-benar berhasil untuk memproduksi sesuatu. Tapi ketika malam, mereka berdua nggak sadar ada beberapa tentara yang diam-diam mendekat, menginjakkan kaki di pulau kecil itu tanpa tahu apa maksudnya. Dan ketika pagi, Ilyas yang baru tiba dibuat sedih tak karuan. Sedih karena banyak jagungnya yang hancur terinjak. Pada akhirnya, mereka mengambil satu keputusan, yaitu tak lagi pergi dari pulau ini. Dengan kata lain, mereka akan tinggal di gubuk yang mana beberapa perlengkapan sudah dibawa. Namun sesaat setelahnya, tiba-tiba mendekatlah para tentara. Datang di saat Maria dan kakeknya sedang menyiram pohon jagung. Tapi ternyata mereka mendekat bukan untuk mampir, melainkan hanya melihat saja aktivitas Ilyas dan Maria. Meski begitu, ada yang janggal di sini. Salah satu tentara tak henti-hentinya fokus melihat Maria hingga membuatnya memutar kepala. Atas apa yang terjadi, Ilyas tidak mau berpikir negatif, sedangkan Maria terus berpikir tanpa bisa memejamkan mata. Ternyata di pagi harinya, para tentara kembali menggoda Maria. Maria yang sedang membilas kaki dan terus-terusan diteriaki dari kejauhan. Jelas, ini sudah mulai berlebihan. Namun Maria hanya bisa diam dan membeku di saat sang kakek mulai sadar cucunya digoda. Pada akhirnya Maria harus pergi dan bersembunyi di dalam gubuk agar tidak terlihat. Ilyas pun segera mengancam dengan senjata yang diam-diam ia simpan sebagai perlindungan. Sejak saat itu, perasaan khawatir turut menghantui Ilyas. Tapi mau bagaimana lagi, mereka sudah tak bisa menempati kediaman yang lama. Semua orang sudah melarikan diri dengan cara hidup masing-masing. Kebetulan pemerintahan Georgia sendiri sedang tidak kondusif, di mana para warga sudahlah terlantar. Tak ada jaminan bagi warga untuk bisa dilindungi oleh tentara yang sedang berperang. Mereka memang sedang membela negara, tapi pemerintahan yang tidak kondusif membuat sikap semena-mena turut ada. Hari berjalan cepat dan kita beralih ke suatu malam. Melihat cuaca mendukung, Maria tertarik untuk berendam sejenak. Namun di sini, tiba-tiba Maria mendengar suara pergerakan. Suara yang membuat ia panik di air dan harus segera keluar serta kembali ke gubuk. Di mana ketika matahari terbit, Maria bergegas bangun untuk membangunkan kakeknya. Dan ketika memeriksa sekitar, Ilyas yang berada di antara pohon jagung mulai memanggil Maria. Ternyata, tepat di antara pohon jagung itu, Ilyas menemukan satu pria dengan kondisi terluka parah. Tak lama terdengarlah suara bot yang mendekat. Bisa dipastikan itu adalah para tentara Georgia. Kali ini mereka benar-benar mampir, bukan lagi sekedar lewat. Mereka bertanya terkait keberadaan satu musuh yang melarikan diri. Tapi Maria dan kakeknya segera berkata tak tahu sembari menggeleng-gelengkan kepala mereka. Tentu mereka harus berbohong, karena jika tidak, sudah pasti pria yang diselamatkan akan tewas. Melihat sang kakek masih mau berbuat baik, Maria pun hanya bisa terdiam.
Ia tahu ini adalah keputusan bijak dikala bertahan hidup masih harus diusahakan. Namun diam-diam Maria tertarik untuk melihat sang kakek yang sedang menggantikan pakaian dari pria yang ditolong. Hari pertama tinggal bertiga di gubuk sederhana. Ayam yang sengaja disimpan akhirnya harus dimasak. Rencananya ayam itu akan disantap bertiga, tapi untuk sekarang semua hanya diberi kepada tentara tersebut. Tentara yang berasal dari pihak musuh dan seharusnya tidak lagi hidup. Tapi sekarang ia hidup dan pemulihannya terus berjalan baik. Di samping itu, Maria yang justru penasaran dengan tentara tersebut. Sejak hari pertama, Maria sudah menaruh rasa penasaran yang sangat tinggi. Entah ini sekedar perasaan atau bukan, tapi pengalaman puber pertama memiliki pengaruh besar. Maria pun terang-terangan memandangi tentara itu dari jauh. Tentulah tak enak bagi si tentara untuk melihat balik di mana Maria memang selugu itu. Pada akhirnya, Maria sengaja menggoda dengan menyiram tentara tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi di sini. Maria sengaja kabur ke dalam pohon-pohon jagung yang tingginya menutupi tinggi badan manusia. Sayang, di momen inilah kepolosannya membuahkan malapetaka. Detik itu juga Maria sudah tak lagi mampu untuk mengontrol dirinya dan ketertarikan ia dengan tentara tersebut semakin tinggi. Miris, Ilyas harus melihat cucunya diobrak-abrik oleh tentara yang ia tolong. Pahit sekali menonton hal itu dan seketika Ilyas langsung membubarkan. Maria dimarahi abis sedangkan tentara yang ditolong hanya bisa menunduk. Dari situ Ilyas membuat keputusan terbesar untuk segera memulangkan Maria. Maria dibawa ke kediaman lama yang telah digenangi banjir. Dengan tidak adanya Maria, Ilyas harus menjalani momen awkward bersama tentara itu. Si tentara mencoba membantu sebelum pada akhirnya ia harus bersembunyi lagi. Tepat saat itu, tentara Georgia datang untuk menanyakan hal serupa kepada Ilyas dan tentu Ilyas menjawab tidak melihat siapa-siapa. Seketika satu tentara menyeletuk apakah ada anggur di sini. Dengan santai Ilyas menjawab masih ada dan tersisa sedikit saja. Pada akhirnya, para tentara itu menginjakkan kaki di pulau ini. Ilyas sebenarnya bisa saja membiarkan tentara yang ia selamati tewas sekejap. Karena setelah dipikir-pikir, tentara itu tak tahu terima kasih dan malah merusak Maria. Namun karena terlalu baik, Ilyas cuek aja sembari menawarkan anggur yang ia simpan. Sejak saat itulah, tentara yang ditolong Ilyas memutuskan bersembunyi terus di pinggiran pulau. Setelah usai, pulanglah para tentara yang mampir itu. Mereka berterima kasih atas anggur yang diberi. Dan siapa sangka, tentara yang ditolong memutuskan untuk pergi saja dari sini. Ia sudah merasa tak enak kepada Ilyas, yang mana kepergiannya akan mempermudah hidup Ilyas. Tanpa berkata apa-apa, Ilyas hanya melihat gubuknya sudah kosong. Alhasil, malam itu Ilyas pun tetap tidak tidur seorang diri. Ia sudah membawa lagi Maria yang hanya bisa diam karena masih sungkan dengan kakeknya. Tepat esok pagi, tiba-tiba datang lagi grup tentara yang sama. Mereka mendapat laporan bahwa satu tentara musuh masih hidup dan apakah Ilyas melihatnya. Tentu, Ilyas masih menjawab tidak. Suatu ketika, di saat Maria sedang sibuk memperhatikan jagung-jagung, tiba-tiba ia dipanggil oleh beberapa pria. Beberapa pria yang lagi-lagi itu adalah para tentara. Dari seberang sana, mereka menggoda Maria secara brutal sampai-sampai Maria harus bersembunyi. Di sisi lain, Maria bimbang apakah ia harus merespon atau tidak, karena masa awal puber membuat ia senang menjadi daya tarik. Namun selang beberapa jam, sadarlah ia bahwa cuaca akan jauh memburuk. Hujan beserta angin kencang telah turun dan kali ini cobaan berat akan menerpa pulau kecil itu.
Pagar buatan tak lagi mampu menahan air sungai yang terus naik. Semuanya hancur dan sekarang sebagian air sudah memenuhi pulau tersebut. Beberapa menit saja, hanya tersisa sedikit pohon jagung beserta gubuk. Secara terpaksa, kabur adalah satu-satunya jalan. Sayangnya, Ilyas tak rela meninggalkan apa yang telah ia bangun dan rawat. Ia membiarkan cucunya pergi meninggalkannya di kala genangan air sudah masuk ke dalam gubuk. Dan dengan berat hati, Maria harus menyaksikan sang kakek yang memilih berpegangan pada gubuk itu. Ilyas berharap apa yang ia rawat bisa menolongnya, meski di ujung nyawa Ilyas tak lagi tertolong. Singkat waktu, pulau itu hanya tersisa beberapa petak saja. Di tengah-tengah cuaca yang sangat baik, ada satu survivor yang melihat pulau itu. Ia pun mulai tertarik untuk membangun hunian di sana. Terlebih ia tak sengaja menemukan satu boneka yang meyakinkannya bahwa pernah ada yang menempati pulau ini. Lalu pria itu memutuskan untuk mengambil beberapa material dan film pun selesai. Dan di akhir film ini bisa dipastikan Maria tidak ada lagi yang menjaga. Dan tak tahu apa nasibnya di tangan para tentara. Tapi yang jelas kakek Ilyas harus pergi selama-lamanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.